Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti Wibawa. Saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih dalam, maka harus kita pahami terlebih dahulu apa itu kurikulum dan apa itu perkembangan kurikulum. Nah, kurikulum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendidikan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga. Sedangkan kurikulum secara umum adalah perangkat pembelajaran yang dibuat untuk digunakan dalam satu periode atau satu semester. Nah, dalam hal ini adalah RPP. Kemudian, apa itu perkembangan kurikulum? Perkembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum agar dapat menghasilkan bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan daripada pendidikan nasional. Nah, kita masuk kepada perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum yang ada sejak pertama kali Indonesia merdeka. Nah, karena kurikulum ini sudah ada sejak pertama kali Indonesia merdeka, maka kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kemudian yang kedua ada kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini hadir sebagai penyempurna daripada kurikulum yang ada sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini dinamakan juga sebagai kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Nah, kurikulum ini lebih mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, yang mana setiap mata pelajarannya dapat kita hubungkan atau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada kurikulum 1964. Nah, kurikulum ini bercirikan pemerintah yang mempunyai keinginan agar seluruh rakyatnya dapat mendapatkan pengetahuan, wabil khusus itu di bidang akademik. Nah, terutama pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingganya pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu kecerdasan emosional dan keterampilan serta jasmani. Kemudian ada kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini merupakan bentuk ejawantah daripada perubahan orientasi kurikulum yang cirinya merupakan muatan materi yang sifatnya teoritis, kemudian tidak mengaitkan problem faktual yang ada di lapangan. Nah, isi pendidikan pada kurikulum ini lebih diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kemudian ada kurikulum 1975. Nah, pada kurikulum ini lebih menekankan kepada pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Nah, metode, materi, dan tujuan pengajaran dinilai dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang lebih dikenal dengan PPSI atau istilah daripada satuan pelajaran. Kemudian ada kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Nah, kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum dari 1947-1975 yang kemudian disempurnakan. Nah, posisi siswa pada kurikulum ini dijadikan sebagai subjek dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan hasil daripada pengamatannya, dan model belajar ini juga biasa disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian yang selanjutnya ada kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini merupakan upaya pembaharuan daripada perpaduan kurikulum yang ada sebelumnya. Namun, sangat disayangkan, dalam kurikulum ini banyak membuat kontroversial atau kritik karena dianggap kurikulum ini terlalu berat, baik itu secara muatan nasional maupun lokal. Karenanya di dalam itu memuat terkait kedaerahan atau misalnya bahasa daerah, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Kemudian ada kurikulum 2004. Nah, pada kurikulum ini atau lebih dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan, dan hasil belajar. Nah, ciri-cirinya yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, kemudian berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kemudian ada kurikulum 2006. Nah, pada kurikulum ini, guru
dituntut untuk mampu mengembangkan silabus dan pencapaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, atau lebih ditujukan kepada hasilnya yang kita sebut sebagai KTSP. Kemudian kurikulum 2013 atau kurikulum yang sedang digunakan di zaman sekarang. Nah, dalam kurikulum ke-13 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, serta aspek sikap. Nah, dalam 3 hal ini, sehingganya membuat ada beberapa mata pelajaran yang kemudian dirampingkan materinya seperti misalnya IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa materi yang juga ditambahkan misalnya matematika. Nah, demikianlah terkait perkembangan kurikulum di Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.